Assalamualaikum soleh-solehah. Apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu sehat walafiat dan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran ya. Nah, hari ini Ustazah ingin menjelaskan sedikit tentang cara menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan debit. Sebelumnya, anak-anak sudah belajar mengenal debit. Konsep pengukuran debit. Hubungan debit, volume, dan waktu dapat dinyatakan dengan debit sama dengan volume dibagi waktu. Volume sama dengan debit dikali waktu. Waktu sama dengan volume dibagi debit. Contoh soal, Dian mengisi ember yang mempunyai volume 300 cm3 dalam waktu 10 menit. Berapa milimeter kubik per menit debit air tersebut? Nah, dari soal itu berarti kita diminta untuk mencari debit. Nah, rumus mencari debit adalah volume dibagi waktu. Nah, jadi jawab, kita tulis dulu rumusnya. Debit air sama dengan volume dibagi waktu. Nah, kita masukkan volumenya tadi berapa? 300 cm3. Waktunya 10 menit. Nah, kemudian 300 dibagi 10 menit itu adalah 30 ya, tapi baru 30 cm3. Sedangkan di soal diminta berapa milimeter kubik per menit. Jadi cm3 kita ubah dulu menjadi milimeter kubik. Nah, cm3 turun satu tangga kalau ke milimeter kubik, berarti dikalikan 1000. Setelah dikalikan 30 dikali 1000 sama dengan 30.000. Satuannya milimeter kubik per menit. Contoh soal kedua. Debit air dari sebuah keran adalah 5 meter kubik per menit. Dalam waktu 3 jam, sebuah penampungan air terisi penuh. Berapa volume penampungan air tersebut? Nah, di sini kita tahu yang ditanyakannya adalah volume. Jadi, kita tulis dulu rumus volume. Volume sama dengan debit dikali waktu. Kita masukkan lagi debitnya berapa? Debitnya adalah 5 meter kubik per menit. Satuannya jangan lupa ditulis ya nak. Kemudian waktunya 3 jam. Nah, kemudian di soal supaya mudah kita samakan dulu satuan waktunya. Kalau debit kan per menit ya, sedangkan waktunya jam. Jadi supaya mudah kita samakan dulu jam menjadi menit. Jadi 3 jam sama dengan 180 menit ya. 3 dikali 60 jadi 180 menit. Kemudian kita hitungkan 5 meter kubik per menit kita kali 180 menit sama dengan 900 meter kubik. Nah, jadi volume penampungan airnya 900 meter kubik. Contoh yang ketiga, sebuah keran mempunyai debit sebanyak 48 liter per detik. Volume wadah yang akan diisi adalah 240 liter.
Berapa detik waktu yang diperlukan agar wadah tersebut terisi penuh? Nah, yang dicari adalah waktu. Tulis dulu rumus waktunya. Waktu sama dengan volume dibagi debit. Kemudian kita masukkan volumenya. Volumenya 240 liter, debitnya 48 liter per detik. Ingat nak, kada boleh andaknya tepa huruf atau tertukar lah. Volume sesuai keandakannya volume, jangan nanti 48 liter per detik dibagi 240 liter, salah ya. Jadi sesuaikan posisinya, volume dibagi debitnya. Kemudian kita hitung langsung karena sudah sama-sama liter. Jadi 240 dibagi 48 sama dengan 5 detik. Nah, jadi waktu yang diperlukan agar wadah tersebut terisi penuh adalah 5 detik. Nah, itu tadi sedikit beberapa contoh mengenai masalah yang berkaitan dengan debit. Apabila soleh-soleha ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung WhatsApp Ustazah ya. Tanyakan sama Ustazah. Untuk tugasnya silahkan kalian lihat di classroom ya, sudah Ustazah tuliskan latihan mana dan halaman yang mana dan nomor mananya. Silahkan kerjakan dengan teliti. Nah, cukup dulu ya pertemuan singkat atau video dari Ustazah hari ini. Semoga kalian mudah memahaminya dan ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.